Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA. Perkenalkan, nama saya Maisaratul Jana dengan NIM 2123105 dari Pendidikan IPA D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus klasifikasi makhluk hidup sebagai pemenuhan dari mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup. Namun, sebelum kita mulai kepada kasusnya, kita harus memahami dulu apa sih klasifikasi dari makhluk hidup tersebut. Maka, saya akan memulai menjelaskan dari materi mencakup tentang klasifikasi makhluk hidup. Karena kita akan membahas mengenai studi kasus klasifikasi makhluk hidup, tentu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup itu. Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme atau entitas yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Nah, pasti muncul pertanyaan, apa sih contoh dari makhluk hidup ini? Contoh dari makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, selain makhluk hidup, di bumi ini juga ada makhluk tak hidup loh, atau lebih kita kenal dengan sebutan benda mati. Kita perlu mengetahui apa perbedaan dari kedua makhluk ini. Jadi, untuk membedakannya, kita bisa melihat dari ciri-ciri yang dimilikinya. Maka dari itu, mari kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu bernafas, yang mana makhluk hidup akan menghirup dan juga mengeluarkan udara atau disebut juga dengan nafas. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau makanan. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi dan makanan ini adalah sebagai sumber energi. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan juga berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu berkembang biak atau disebut juga dengan bereproduksi. Nah, tujuan makhluk hidup ini berproduksi atau berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan baru agar spesies mereka tidak punah. Makhluk hidup juga terpeka terhadap rangsangan atau iribilitas. Makhluk hidup akan berada di lingkungan yang berbeda-beda. Dan itu, mereka juga mendapatkan rangsangan berbeda-beda. Maka makhluk hidup akan sangat peka dengan rangsangan-rangsangan yang telah diberikan kepadanya. Makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Di dalam tubuh makhluk hidup, dia memiliki zat sisa. Maka zat sisa itu akan dikeluarkan dari tubuhnya. Karena apabila tidak dikeluarkan, itu akan berdampak buruk bagi makhluk hidup. Makhluk hidup juga bergerak atau mobilitas. Baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, mereka itu bergerak loh. Asal teman-teman tahu, tumbuhan memang tidak pernah berpindah tempat, namun pada dasarnya tumbuhan itu bergerak. Selanjutnya, adaptasi. Makhluk hidup bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka mereka bisa beradaptasi dengan sesuai dengan lingkungannya. Makhluk hidup juga memiliki materi genetik. Ini yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Benda tak hidup sama sekali tidak memiliki materi genetik. Namun, makhluk hidup memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA yang dapat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Makhluk hidup juga memerlukan suhu lingkungan tertentu. Makhluk hidup memiliki suhu-suhu untuk dirinya. Contohnya saja, makhluk hidup yang hidup di darat dan makhluk hidup yang hidup di air itu memiliki suhu tubuh yang berbeda loh. Makhluk hidup juga beregulasi. Nah, beregulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk menguasai segala hal agar berjalan tertib dan juga lancar. Selanjutnya itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimilikinya. Secara umum, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan juga mempelajari makhluk hidup. Selain memiliki tujuan umum, klasifikasi makhluk hidup juga memiliki tujuan khusus, yang mana tujuan pertama itu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri satu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan organ dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga itu adalah klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Selanjutnya ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Dasar klasifikasi ini adalah morfologi, alat reproduksi, habitat,
penampakan makhluk hidup baik bentuk dan ukurannya. Yang kedua ada sistem klasifikasi AIMI atau natural. Dasar klasifikasiannya ini adalah berdasarkan karakter-karakter alami yang mudah diamati yang pada umumnya berdasarkan karakteristik morfologi. Yang ketiga ada sistem klasifikasi filogenik. Klasifikasi ini berdasarkan garis revolusi atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel awal hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Pengklasifikasian makhluk hidup juga dilakukan dengan taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari identitas, tata nama, dan klasifikasi suatu objek. Nah, teman-teman bisa melihat tabel taksonomi di sini. Tingkat taksonomi dari yang paling besar ke yang paling kecil itu ada kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan juga jenis. Hewan pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata, merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki tubuh simetris bilateral, memiliki rangka dalam, dan memiliki berbagai alat dalam. Contohnya ada Pisces, amfibi, aves, dan mamalia. Yang kedua adalah hewan tidak bertulang belakang. Ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Ada protista mirip hewan atau protozoa, hewan berpori, porifera, hewan berongga, coeleterata, cacing pipi, paltihelmintes, cacing giling, nematihelmintes, cacing berbuku-buku, annelida, hewan lunak, moluska, hewan dengan kaki beruas, arthropoda, dan hewan berkulit duri, echinodermata. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki klasifikasi. Nah, tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Susunan tubuhnya lebih kompleks dibandingkan dengan Thaliophyta. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Biasanya tumbuhan ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sehingga tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan lumut. Tumbuhan ini juga sudah memiliki pembuluh angkut seperti xilem dan juga phloem. Yang ketiga itu ada Spermatophyta, merupakan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan juga Angiospermae. Yang ketiga ada Thaliophyta. Thaliophyta merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama yaitu tubuh berbentuk talus. Nah, teman-teman sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan pengklasifikasian makhluk hidup? Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di sini, saya mengambil kasus mengenai penemuan 2 spesies burung baru di Kalimantan Tenggara. Kasus ini saya temukan di Tempo.co yang diupload pada hari Selasa, 29 Maret 2022 pada pukul 16.01 WIB. Hasil kolaborasi dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional ditemukan 2 jenis spesies burung baru di Kalimantan Tenggara. Peneliti terkait burung ini dilakukan melalui serangkaian proses meliputi morfologi, DNA, dan vokalisasi dari jenis burung ini dan kerabatnya. 2 jenis burung yang ditemukan tersebut diberi nama Chiornis kadayagenesis atau sikatan kadayang dan Zesteropus meratusensis atau kacamata meratus. Penemuan 2 burung baru tersebut dimulai dari penelitian yang dilakukan sejak tahun 2016. Upaya pendeskripsian dilakukan oleh tim peneliti di Pusat Biosistematika dan Evolusi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Bekerja sama dengan mitra internasional, akhirnya mempublikasikan pada tahun 2022. Berikut teman-teman bisa melihat gambar dari kacamata meratus. Secara fisik, peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi mendeskripsikan kacamata meratus berwarna hijau zaitun dengan corak zaitun kekuningan pada tubuh bagian bawah. Kerabat yang paling dekat dengannya yaitu kacamata laut atau Z. chloris yang memiliki warna kuning yang lebih terang. Karena memiliki kesamaan, mereka digolongkan ke dalam genus yang sama yaitu Zesterops. Tadi kan disebutkan bahwa kacamata laut dan kacamata meratus itu berada dalam genus yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan dan juga persamaan dari kacamata laut dengan kacamata meratus. Kedua hewan ini dikelompokkan ke dalam kerajaan yang sama yaitu Animalia, filumnya yaitu Chordata, kelasnya Aves karena mereka sejenis burung, dan ordo Passeriformes, famili Zosteropidae, dan genus Zosterops. Namun secara spesies mereka telah dibedakan, yang mana kacamata laut spesiesnya
chloris sehingga nama biomalnya adalah Zosterops chloris yang ditemukan pada 1850. Berbeda dengan kaca meratus, spesiesnya itu Meratusensis, sehingga nama biomalnya itu Zosterops meratusensis yang ditemukan pada tahun 2001. Dalam penamaan biomal ini, biasanya yang didahulukan genus, baru diikuti dengan nama spesies. Spesies kedua yang ditemukan yaitu sikatan kadayang. Nah, secara fisik, sikatan kadayang memiliki warna yang lebih khas, yaitu tubuh bagian atas yang berwarna biru dan bagian bawah berwarna coklat jingga terang sampai warna putih. Setelah dianalisis, kerabat yang paling dekat dengannya yaitu sikatan kadaya atau Chiornis montanus yang memiliki warna biru lebih pekat dan tubuh bawah berwarna coklat tanpa warna putih. Mereka memiliki kesamaan sehingga mereka digolongkan dalam genus yang sama yaitu Chiornis. Berdasarkan gambar yang disajikan, teman-teman bisa melihat persamaan dan juga perbedaan dari sikatan kadaya dan sikatan kadayang. Mereka sama-sama dikelompokkan ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves karena merupakan burung, ordo Passeriformes, famili Muscicapidae, dan genus Chiornis. Namun sikatan kadaya spesiesnya Montanus sehingga nama biomalnya yaitu Chiornis montanus ditemukan pada 1928, berbeda dengan sikatan kadayang yang spesiesnya Kadayagensis, sehingga nama biomalnya itu menjadi Chiornis kadayangensis, ditemukan pada tahun 2021. Sebelumnya kan disebutkan bahwa sikatan kadaya dan sikatan kadayang itu memiliki warna biru gitu. Di sini disajikan 4 buah gambar, yang mana gambar pertama ada sikatan kadaya dan yang kedua itu sikatan kadayang. Yang pertama berwarna biru dan kedua berwarna coklat. Tapi mereka masih dalam genus yang sama. Dua gambar sikatan kadaya ini masih satu spesies dan dua gambar sikatan kadayang ini juga dua spesies. Yang di atas itu berwarna biru atau disebut juga male, yang bagian bawah itu berwarna coklat tersebut juga dengan pamale. Sebelumnya, foto yang disajikan di dalam Tempo.co tadi yang saya analisis tadi, yang disediakan adalah atau yang difoto adalah burung yang jenis pamale gitu. Tapi mereka ada dua yang berwarna biru dan coklat, male dan juga pamale. Di sini teman-teman bisa memperhatikan perbedaan dan persamaannya lagi secara menyeluruh. Sebenarnya masih banyak penemuan spesies-spesies baru di luar sana selain penemuan burung yang tadi, maka dalam kasus penemuan spesies baru ini untuk menentukan tingkat taksonomi dari kerajaan sampai spesiesnya itu diperlukan beberapa penglihatan mengenai individu, mulai dari morfologi, anatomi, dan lain sebagainya, dan akan dibandingkan dengan individu lain yang memiliki ciri yang sama dengan individu tersebut. Maksudnya itu kerabat dekatnya gitu. Atau dengan kata lain dilakukan pengklasifikasian dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam pengklasifikasian makhluk hidup itu ada beberapa aturan. Seperti yang dijelaskan tadi, ada dasar-dasarnya. Bisa dilakukan dengan pengklasifikasian melihat morfologi, anatomi, dan lain sebagainya. Maka dari situlah nanti ditentukan bahwa dia berada di kerabat dekat ini, mereka satu genus namun spesiesnya berbeda gitu. Lakukan perbandingan sehingga ditemukanlah nanti nama biomalnya dan tahun terbitnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang studi kasus pengklasifikasian makhluk hidup. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih.